Halo Jones, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adil Smanatia. Kabar gembira Jones buat kalian semua yang sudah tidak sabar ingin segera menghadapi SKB CPNS 2021 ya kan? Semangat sekali kalian. Ya tentu saja kita harus semangat karena apa? Karena insya Allah usaha tidak akan mengkhianati hasil ya. Jadi apapun itu kalian tetap harus berikhtiar dan terakhir kalian harus bertawakal kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah Jones, apa kabar gembira kita kali ini ya? Surat yang kalian tunggu-tunggu ya, yaitu tentang materi pokok soal seleksi kompetensi bidang atau SKB dengan CAT atau dengan kata lain kisi-kisi SKB ya. Untuk seleksi CPNS tahun anggaran 2021 telah terbit pertanggal 10 November 2021. Nah, jadi dengan ada kisi-kisi ini maka kalian bisa dengan lebih mudah dan lebih fokus menentukan strategi apa yang paling tepat untuk bisa mempelajari materi-materi yang harus kalian kuasai. Ya. Nah, sekarang coba kita lihat ya beberapa kisi-kisi untuk beberapa formasi SKB ya. Kita coba lihat pertama auditor ya, auditor ahli pertama kira-kira seperti apa, karena nanti inilah yang akan selanjutnya kita akan bahas ya materi-materinya, termasuk insya Allah kita akan bahas contoh-contoh soalnya. Mana nih auditor? Ya, mana sih? Susah carinya ya. Oke, auditor ahli pertama ya, ini apa namanya Permenpan 220 tahun 2006. Kalau nggak salah 2008 ya. Ya oke lah, nanti kita lihat. Ya apa nih ya auditor SKB-nya ya mirip-mirip dengan SKB tahun lalu ya. Akan ada manajemen risiko ya. Ini sudah kita bahas di video sebelumnya, silakan kalian cek. Pengendalian internal juga sudah kita bahas. Tata kelola sektor publik ini sepertinya belum ya. Manajemen risiko sudah, tata kelola belum. Pengendalian internal sudah, SPIP juga sudah. Bidang strategi pengawasan ini sepertinya belum, nanti kita akan bahas. Kerangka konseptual ya saya kira udah. Prinsip-prinsip dasar audit intern nanti kita bahas ya. Standar audit intern ini sepertinya sudah. Standar pelaksanaan audit juga sudah ya. Bidang pelaporan hasil pengawasan, ini pelaporan-pelaporan ini sepertinya belum, nanti ke depan coba mudah-mudahan kita sempat waktu ya kita akan bahas. Kemudian bidang sikap profesional yaitu kode etik, pedoman perilaku, ini sudah kita bahas ya kemarin di video-video sebelumnya ya tentang KESA, kode etik standar audit. Kemudian bidang komunikasi, standar komunikasi audit intern ini belum kita bahas ya, nanti kita akan bahas. Kita mengacu ke standar komunikasi audit intern yang diterbitkan oleh AAIP. Kemudian bidang lingkungan pemerintahan ada administrasi pemerintahan, ada Pemda, ada pemberantasan tipikor. Nah ini sepertinya baru ya sepertinya ya. Di tahun lalu kalau nggak salah nggak ada nih. Perbendaharaan negara, pemeriksaan dan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara yang cukup banyak ya. Jadi banyak banget ya. Jadi memang ya kalian harus banyak menguasai untuk bisa menjadi auditor. Cukup banyak yang harus kalian kuasai ya materi-materinya. Kemudian terakhir bidang manajemen pengawasan, pengelolaan fungsi audit internal. Oke, baiklah. Nanti kita akan bahas. Auditor terampil. Nah, ini yang untuk teman-teman yang lulusan D3 ya. Mirip-mirip ya. Sama ya. Ya, sama saya kira. Nanti kita ke depan kita akan bahas. Kemudian apa lagi? Coba kita beralih ke pengadaan barang jasa ya. Pengelola pengadaan. Coba kita lihat apa yang kok banyak. Oke. Pengelola pengadaan barang jasa ahli pertama ya. Perencanaan pengadaan ya yang meliputi identifikasi review ini sebenarnya sudah kita bahas kemarin ya di prinsip dasar PBJ kalau nggak salah ya. Tapi nanti kita akan bahas lebih detail lagi ya di tahap perencanaan, kemudian tahap pemilihan ya, ini tahap pelaksanaan lelangnya nih ya. Kemudian di tahap pengelolaan kontrak ya. Ini saya kira cukup sistematis ya, cukup sistematis susunan SKB-nya. Karena di sini ya meliputi tahapan-tahapan PBJ saja gitu ya, yang perlu kalian pelajari. Ya. Termasuk untuk
PBJ yang dilakukan secara swakelola ya, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, resiko dan identifikasi pengumpulan bahan ya. Saya kira ini sangat sistematis dan memudahkan kita untuk mempelajari materi-materi PBJ. Nanti ke depan kita akan bahas satu persatu. Oke, baiklah, apalagi? Coba kita akan lihat misalnya Satpol PP ya. Satuan polisi ya. Pamong. Oke. Wah, polisi Pamong Praja ini sangat sedikit sekali redaksinya ya. Kemampuan umum tentang Pemda, kemampuan khusus tentang penegakan perda dan penyelenggaraan Trantib-Bum Linmas ya. Saya kira kalau yang kemampuan khusus ini sudah kita bahas, yaitu membahas SOP Satpol PP ya. Di situ sudah ada semua, silakan kalian tonton ya video saya tentang SOP Satpol PP dan juga peraturan-peraturan yang terkait, misalnya video tentang PP 16 tahun 2018. Nah, selanjutnya kita akan bahas nanti tentang pemerintah daerah ya. Apa nih undang-undangnya ya, undang-undang nomor berapa ya, saya lupa juga ya, undang-undang tentang pemerintah daerah yang terbaru ya. Saya kira nanti kita akan bahas ya. Ya, Pemda ya, kalian tahu ya Pemda ya. Kalau dulu kan tingkat 1, tingkat 2, sekarang itu ada Pemda, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota. Nanti kita akan bahas. Begitu pula yang pemula terampil sama semua ya materinya ya. Ya, jadi ya persiapkanlah diri kalian ya untuk belajar. Apalagi nih ya, auditor sudah, pengadaan barang jasa sudah, Pol PP. Coba kita ke analis anggaran coba ya. Ini maksudnya ya beberapa saja ya yang sesuai dengan pengetahuan yang sedikit yang saya miliki ya. Insya Allah kalau memang ada kesempatan kita akan bahas ya sesuai apa yang pernah saya lakukan, alami ya. Analis anggaran. Ini jabatan fungsionalnya masih baru ya, kurang lebih 2 atau 3 tahun yang lalu. Analis anggaran ya, langsung deh. Oh enggak, khusus dulu baru umum ya, biasanya umum dulu baru khusus. Oke, coba kita lihat umum dulu ya. Kalau umum, cukup banyak juga nih Jones ya. Kalian ya yang akan jadi calon-calon analis anggaran ya. APBN, ya belajar APBN aja bisa 1 semester nih. Dana transfer ya, dokumen perencanaan anggaran, fungsi APBN ya, kekuasaan pengelolaan keuangan negara ya, keuangan pusat daerah. Nanti kita akan bahas lah ya satu-satu insya Allah ya. Mudah-mudahan ada kesempatan yang bagus buat kita bahas. Kemudian kompetensi khusus ya, melakukan analisa dampak kebijakan penganggaran ya. Sekarang apa sih kebijakan penganggaran? Kebijakan yang sekarang kan penganggaran terpadu ya, penganggaran berbasis kinerja. Nah, itu kita akan lihat apa dampaknya. Tentu saja yang diharapkan adalah anggaran yang efektif, yang efisien ya. Dan mampu menciptakan berkontribusi terhadap pembangunan nasional. Saya kira secara umum ya dampaknya seperti itu. Tapi nanti kita akan bahas ya sesuai apa yang diharapkan oleh apa yang diatur dalam ketentuan terkait anggaran ini. Kemudian melakukan analisis kebutuhan teknis operasional dalam mengimplementasikan kebijakan penganggaran, analisis kebutuhan teknis operasional dalam mengimplementasikan kebijakan PNBP. Ya, ini nanti kita bahas ya kalau terkait kebutuhan teknisnya. PNBP nanti biasanya ada PPPP-nya ya, PPPNBP, tapi nanti ada kalau PP sih terkait ini ya, masing-masing instansi ya, itu biasanya punya PP tentang PNBP. Oke, melakukan analisis penyusunan postur APBN ya, exercise atau simulasi perhitungan asumsi dasar. Wah, ini lumayan hot nih, lumayan berat nih ya. Perhitungan asumsi dasar APBN berdasarkan arah kebijakan dan dokumen-dokumen perencanaan. Wow, memang luar biasa ya. Harus benar-benar diseleksi nih untuk kalian yang analis anggaran ya. Melakukan evaluasi kinerja anggaran ya. Melakukan penyusunan alokasi paguk belanja KL ya. Melakukan penyusunan tarif dan target PNBP ya. Oke, ya baik. Itu analis anggaran. Apalagi coba yang yang pernah saya pelajari, pernah saya alami tadi ya, misalnya coba analis keuangan ya. Analis keuangan.
Tadi kayaknya ada pusat dan daerah bagus juga nih ya. Ini saya kira sedikit ini ya. Kalau analisis keuangan pusat dan daerah ini kompetensi umum, tentu saja akuntansi pemerintah, pengantar statistik, pengantar ilmu ekonomi. Kalau yang ini kompetensi khususnya adalah pengelolaan keuangan negara dan daerah, hubungan keuangan pusat daerah dan daerah, hubungan ke hukum keuangan negara. Nanti kita akan bahas insya Allah. Ya, ada undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Itu saya kira perlu kalian pahami ya. Juga pengantar akuntansi ya tentang bagaimana sistem akuntansi kita sekarang sudah menggunakan accrual basis ya. Kemudian bagaimana pencatatannya, jurnalnya juga saya kira secara fundamental ini kalian wajib memahaminya. Kemudian analis keuangan apa nih? Nah ini cukup banyak juga nih ya, kemampuan umumnya, integritas kerjasama, komunikasi, kode etik pegawai, pengambilan keputusan, social culture, mengelola perubahan, pelayanan publik, dan pengembangan diri. Dan ini materinya materi fundamental dan umum ya. Jadi apa nih sumber bacaan yang perlu kita baca ya? Banyak saya kira ya. Kode etik pegawai saya kira ada, tinggal searching aja. Oke, kemampuan khusus nota keuangan buku 2 atas Undang-Undang APBN tahun 2019 nomor 18 tahun 2012. Nah, ini sudah spesifik ya. Sudah jelas bahan apa yang harus kalian baca ya. Kemudian Undang-Undang nomor 33 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, tadi sudah saya singgung. Undang-Undang nomor 1 tahun 2005 tentang perbendaharaan negara, UUD 45, Undang-Undang 17 tentang keuangan negara, Undang-Undang nomor 15 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Ya, ini khususnya membahas tentang pemeriksaan ya, baik itu tim pemeriksa termasuk lembaganya yaitu BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Terakhir Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Ini membahas konsep-konsep sistem keuangan negara kita ya ini ya. Terutama ya 3 paket Undang-Undang Keuangan Negara ya, 3 paket ini yaitu Undang-Undang nomor 1 2004, Undang-Undang 17 2003 dan Undang-Undang nomor 15 tahun 2004. Ini adalah paket Undang-Undang Keuangan Negara ya. Jadi segala apapun tentang keuangan negara, baik itu penganggaran maupun pelaksanaan maupun pelaporan, itu istilahnya buku putihnya lah ya, adalah paket Undang-Undang Keuangan Negara. 3 undang-undang tersebut ya. Oke, yang lainnya silakan kalian baca ya, sesuai dengan jabatan atau formasi yang kalian daftar ya. Mudah-mudahan tidak banyak materi-materi yang perlu kalian pelajari ya. Ya mudah-mudahan ya. Kayak tadi kan Pol PP kan sedikit aja dari Pol PP ya. Polisi Pamung Praja cuman 2 aja tadi kan. 3 apa 2 tadi, sedikit ya, tapi nggak tahu pasti baca mungkin banyak ya. Ya nggak masalah lah. Bayar pun sedikit atau banyak, yang penting kalian harus tetap berusaha ya, belajar setiap hari, dan terakhir tawakal ya. Dan ingat ya, ketika kalian belajar ya itu harus dengan waktu yang khusus lah ya, biar nggak ada yang ganggu ya. Oke, saya kira itu nanti ke depan kita akan bahas ya, apa dulu nih, Pol PP dulu atau auditor dulu ya. Ya silakanlah kalian coba buang suara ya di kolom komentar, kira-kira kita bahas materi untuk formasi yang apa dulu ya. Saya kira itu demikian ya yang bisa kita bahas kali ini. Tetap semangat dan ingat dosis dari saya 3 kali sehari, dosis latihan untuk kalian. Sampai jumpa.